Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu mengenai pertanian dan peternakan. Nah, ini salah satu potensi ekonomi kita di kampung kita di Selungkang. Dan sudah hadir di studio kita Ibu Fitri, Ya. seorang penyuluh pertanian dari Silungkang Oso. Ya. Mungkin Bu Fitri bisa perkenalan dulu Ya. sedikit Terima kasih, mengenai Pak. Bu Fitri. Terima kasih Pak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya sebagai penyuluh pertanian di Desa Selungkang Oso dari pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Sawalunto. Saya bekerja di Desa Selungkang Oso sebagai penyuluh itu dari tahun 2016. Kemudian saya sebenarnya sebagai penyuluh itu dari tahun 2010, Pak. Di sini? Lulus pegawainya di 2010 di Kota Sawalunto. Oh, udah cukup lama. Iya, ditempatkan langsung di Kecamatan Selungkang. Oh. Alhamdulillah udah hampir 14 tahun ya, Pak, mendekati 14 tahun. Alhamdulillah Udah belum kenal pernah banyak. dimutasi. Udah kenal belum banyak pernah berarti kan dimutasi warga di sini. Iya, belum pernah dimutasi ke kecamatan lain. Hmm. Awet Pak di Selungkang di Kecamatan Selungkang ini. Saya berasal dari Kabupaten Solo. Dan semenjak saya bertugas sebagai penyuluh di sini, saya mengabdi di Kecamatan Selungkang dan langsung tinggal di Selungkang. Biar tahu berkenalan langsung lah dengan Nagari Selungkang gitu, Pak. Baik, Bu Fitri. Ya. Kita mungkin langsung saja ke topik yang ingin kita bahas, yaitu penyuluh pertanian. Namanya penyuluh pertanian, tapi Iya. pekerjaannya mungkin bukan cuma pertanian ya Bu ya. Kan Apa saja boleh diceritakan kegiatannya? Tupoksi seorang penyuluh itu sebenarnya tidak menuntut berdasarkan jurusan, Pak. Kita harus tahu semuanya, baik itu di bidang peternakan, hortikultura, kita tahu semuanya gitu. Jadi Kalau ada perikanan pun juga. kecuali perikanan. Kini di Kota Sawalunto itu kita punya penyuluh perikanan. Jadi kalau perikanan ada khusus penyuluhnya gitu. Di Kota Sawalunto ini satu desa satu penyuluh. Per desa. Iya, per desa. Jadi kita harus menguasai yang peternakan juga, yang pertanian juga gitu, Pak. Jadi sebagai seorang penyuluh, tujuannya dilakukan penyuluhan itu adalah dari petani itu tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi kita mengembangkan teknologi berdasarkan masanya gitu, Pak. Jadi kan kita bukan seorang guru tapi bermitralah dengan petaninya. Gitu. Sahabat seorang petani adalah penyuluhnya gitu, Pak. Artinya apa yang bisa dikembangkan oleh seorang petani untuk bisa meningkatkan produktivitas? Iya. Ya intinya agar hasil guna dari pertaniannya bisa lebih banyak dari yang sudah mereka lakukan biasanya, gitu ya. Jadi kita itu sebagai penyuluh itu tujuannya yang tadi saya bilang, kita membuat petani kita yang dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang tidak mampu menjadi mampu untuk meningkatkan ekonomi keluarganya gitu. Jadi itu khususnya di bidang pertanian dan peternakan gitu. Kalau di Kecamatan Selungkang ini saya merasa gitu. Kalau di Selungkang saya udah lebih kurang 14 tahun di Kecamatan Selungkang, saya bertempat di sekitar Nagari Selungkang aja. Selungkang 2, Selungkang 3, Selungkang Oso. Tapi yang lebih lama adalah di Selungkang Oso dari tahun 2016. Jadi 2016 sampai sekarang saya masih di Selungkang Oso. Oke. Nah, sekarang tentu Bu Fitri udah banyak tahu sekali potensi-potensinya. Boleh diceritakan apa saja? Yang terutama kalau bisa diceritakan seluruh Nagari Selungkang atau di Selungkang Oso saja. Mungkin saya fokus ke Selungkang Oso dulu ya, Pak, karena sekarang wilayah saya di Selungkang Oso. Jadi Selungkang Oso ini dari tahun 2016 saya masuk ke sana. Saya melihat
kalau seorang penyuluh pasti masuk ke satu wilayah adalah yang dicari adalah potensinya dulu. Apa potensi dari desa ini? Maka disitulah muncul program, muncul rencana kerja seorang penyuluh. Karena penyuluh ini kita yang merencanakan, kita yang melaksanakan. Nah, dan hasilnya untuk petani kita gitu. Jadi saya melihat potensi yang ada di Desa Selungkang Oso ini adalah dari luasan 675 hektar Desa Selungkang Oso. 675 Iya. hektar. Oke. Itu Desa Selungkang Oso luas segitu. Yang terdiri dari 4 dusun. Yang potensi sekali adalah dusun Sawadari dan Sungai Cacang. Sebenarnya seempat dusun itu berpotensi. Cuman di kita kelompok tani itu kan kita bergeraknya ke kelompok tani ya Pak. Kalau penyuluh ini pasti dia sasarannya adalah kelompok tani dan petaninya gitu. Tapi yang kita utamakan pertama adalah kelompok tani. Pertama saya melihat di Desa Selungkang Oso ini begitu tingginya potensi tetapi kelompok taninya kurang gitu Pak. 2016 itu baru ada 4 kelompok tani. Berarti media kami sebagai penyuluh ada baru 4 untuk kita mengembangkan ilmu kita gitu Pak, untuk meningkatkan ekonomi petani tadi. Karena kita beranjak dari kelompok, saya menggali seperti itu sampai saat ini udah ada 12 kelompok tani yang saya bina. Dari sebelumnya pertama dulu 4. Iya, Oke. sampai Udah sekarang lebih itu ada udah hampir 3 kali lipat. Iya. Saya melihat karena potensi tadi dan keinginan petani untuk berubah itu ada gitu Pak. Ada kemauannya beliau sama-sama bapak-bapak petani tadi. Jadi segitulah kami sebagai penyuluh, peran kami sebagai penyuluh. Kami bukan mengajari, sahabatnya beliau Ya, gitu. bermitra agar yang kita petani di tahun yang lama itu bisa berubah lah mengikuti teknologi yang ada gitu. Jadi dari situlah potensi yang ada tadi. Saya melihat bahwa dari luasan sekian ada yang 2 dusun itu bisa dibilang itu 80% adalah petani. Yang dusun Sawadari Sungai Cacang adalah petani. Dan petani itu kegiatannya sangat rutin. Sayang kalau kita tinggalkan petani kita dengan kegiatannya ada rutin dengan petani. Itu kalau di bahasanya di beliau itu namanya balelong. Balelong itu bajulo-julo ya Pak. Minggu ini dia ke lahan si A, minggu besok ke lahan si B gitu. Jadi untuk mengurangi biaya HOK, harian orang kerja tadi dia balelong tadi lah Pak. Oh, gitu. Jadi kita nggak bayar nih. Satu kelompok beramai-ramai pergi ke lahan si A dulu. Minggu depan lagi ke lahan si B. Oke. Jadi caranya seperti itu untuk menggali potensi tadi. Potensi lahan ada, cuman petani kita kan butuh biaya untuk makan Pak ya. Jadi kalau seandainya menggarap lahannya dia aja, otomatis pendapatan di minggu itu tidak ada. Jadi dengan belelong inilah nanti dia membuka Bisa lahannya. naik produktivitasnya. Membuka lahannya. Oh, lahan si A nanti nanam ini ya. Gitu. Kami pemerintahan kota itu berbagai bantuan ada gitu. Bibitnya segala macam itu ada, pupuk kita juga subsidi. Jadi dengan beliau seperti itu ada kemauannya, kita tinggal mendorongnya. Kemauan petani ada, kita sebagai penyuluh hanya mendorong dan menjalankan sekalian teknologi yang ada gitu. Memberikan masukan. Ini masukan. ada ini nih teknologinya, ada cara yang begini. Jadi yang petanian dulunya kita bukan sistemnya, caranya bukan mengajari anak sekolah gitu Pak. Beda penyuluh ini dengan guru, kita sama-sama guru, cuman bukan menggurui gitu. Kita membagi pengalaman dengan petani yang ada. Petani bapak dulu nggak pernah memupuk loh. Tanamannya juga berbuah tanpa dipupuk. Sekarang kita bahasnya seperti anak yang udah dulu dikasih makannya seperti apa, ini udah besar, porsinya berbeda. Gitu. Artinya kalau dulu penghasilannya setahun sekian ton, setelah dilakukan perubahan dengan pemupukan atau ada apalagi yang lain bisa naik misalnya jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dan sebagainya gitu. Seperti itu. Kalau di Desa Selungkang Oso itu yang potensi yang pertama di tanaman perkebunan adalah kemiri. Kemudian Cassia Vera. Kemudian peternakannya sangat cocok sekali. Kalau saya lihat di Desa Selungkang Oso itu desanya juga sangat mendukung akan hal-hal yang pertanian itu sangat mendukung dengan dana desa. Saya dari 2018 sampai saat ini selalu petani itu menerima bantuan dari desa. Baik itu berupa pupuk, benih, semuanya dikasih. Apa yang petani itu yang diperlukan nanti dibicarakan. Bisanya
Kalau nggak dapat 10, bisa dapat 5, lumayan ya Pak ya. Dapat bantuan seperti itu. Jadi sampai sekarang pun desa masih memberikan bantuan untuk petani, masih memperhatikan gitu dengan dana desa itu gitu. Saya berterima sekali dengan dana desa yang ada, dapat membantu kami sebagai penyuluh untuk menunjang kegiatan petani di lapangan gitu Pak. Ya artinya memang KPI seorang penyuluh memang keberhasilan petani. Iya, Ya, kalau kepuasan berhasil, penyuluh ya, adalah disitulah itu. Petani kepuasannya. berhasil, puas penyuluhnya gitu. Oke, tadi disebutkan ada kemiri, Ya, Cassiavera atau apa? kulit manis. Kulit manis, kemiri, Kemudian kulit manis. sapi, Oke, kemudian apa lagi? sapi yang kalau Sapi yang ya, peternakan peternakan sapi. sapi. Eh, berapa nih besarnya? Kalau kemiri berapa hektar? Untuk di Desa Sulungkang Oso luasan kemiri 6,5 hektar. Hmm. Kemudian Cassiavera ada 4 hektar. Sebenarnya potensi kecil ya? masih ada. Masih kecil. Potensi ada. Itu saya untuk ternak sapi itu ada 82 ekor sampai saat Oke. ini, sampai data saya Masih sampai kecil bulan juga. ini. Iya. Sebenarnya potensi Pak ya saya bilang tadi, potensi Tadi sangat 600 besar. hektar tadi kan? Iya, 675 hektar. Taruhlah itu seluasnya, itu ada bangunan segala macam ya Pak ya. Katakan Tapi separuh. katakan separuh. Kita 300. Kendala kami di penyuluh gitu ya Pak. Yang saya bilang tadi, potensi lahan ada. Kemudian kalau saya saya lihat dari 4 dusun itu, kalau 2 dusun di atas saudara Sungai Cacang, karena beliau itu adalah seorang petani, jadi ada pandangannya akan hal itu gitu Pak. Iya, iya. Mindsetnya udah Mindsetnya petani. udah ada. Kita tinggal mengarahkan, oh Bapak harus seperti ini ya Pak, nanti yang seperti ini. Lahan ini kita tanam ini ya Pak, iya. Dan beliau mengikuti gitu Pak, kalau kelompok tani itu aktif. Iya. Cuman saya lagi berusaha Pak untuk 2 dusun yang di bawah gitu. Yang notabene Lahannya luas beliau juga sebetulnya di lahannya bawah ya? luas, cuman karena apa namanya, lahan tadi adalah bukan lahan pribadi gitu. Yang lahannya adalah lahan kaum. Yang punya kaum orang Sulungkang Tigo, lahan kaum bukan orang Sulungkang Oso punya. Jadi otomatis yang petani ini agak susah untuk melakukan pengembangan di kawasan tersebut gitu Pak. Sebenarnya ada. Kalau di pertanian itu sekarang apalagi diperhatikan oleh pemerintah adalah kawasan itu ada kawasan horti, kawasan palawija. Itu nanti dikasih bantuan bibitnya. Kalau seandainya yang punya lahan bersedia Dari untuk pemerintah kota ya? itu dari permintaan pusat Pak. Dari pusat. Ya pusat, dari kementerian. Jadi seperti ini, kita nanti yang masukkan proposal sama ya Pak, segala bantuan. Jadi kita sebagai penyuluh diminta untuk mempeta-petakan lokasi mana saja yang nanti akan bisa menjadikan suatu kawasan. Jadi umpamanya kalau di sini adalah minimal 10 hektar. Umpamanya si A ini bisa nih, lahan kami ini bisa nih sebenarnya, Bu, saya mau nanam ini loh, manggis umpamanya gitu. Jadi kawasannya semuanya manggis. Tidak bercampur dengan tanaman lain, namanya kawasan ya Pak. Jadi sebenarnya di dusun yang 2 ini sebenarnya bisa kita manfaatkan lahan yang kosong ini, lahan yang tidur ini. Cuman itu kendalanya, saya sudah diskusi dengan kepala dusun, kendalanya seperti itu. Tanahnya adalah tanah kaum, bukan tanah orang di sini gitu. Ini satu kendala. Masukan juga buat kita. Iya, Terutama untuk warga kita di rantau. Ini perlu diselesaikan. Iya. Kalau menurut saya ini kendala yang sudah sering kita dengar, bukan hanya untuk pertanian, untuk misalnya ada satu permintaan untuk membuat satu tempat gedung tertentu atau kawasan tertentu di kampung di Selungkang ini, di Nagori ini, tapi kesulitannya selalu itu. Nah ini mungkin satu hal yang perlu diselesaikan. Memang gitu ya Pak ya. Kalau kebetulan mungkin di desa, di dusun Sungai Cocang, Sawadare, lebih mudah kebetulan di sana karena memang sudah dari dulunya memang mereka bertani dan kehidupan sosial warganya juga memang seperti itu, jadi nggak ada kesulitan. Nggak ada. Kalau 2 dusun itu saya bilang tadi dari 12 kelompok tani saya itu Pak, itu 9 kelompok tani itu di atas, di 2 dusun yang di atas. Dan itu saya membuat membentuk gapoktan itu gabungan kelompok tani. Itu gabungan kelompok tani biasanya ya Pak, itu mendapatkan bantuan segala macam dulu. Masih ada dana pemerintah, sekarang enggak. Dan itu beliau-beliau itu mandiri Pak. Mandiri dengan gapoktannya. Karena kalau kita udah punya lebih dari 8 kelompok tani, kita bisa membentuk gapoktan, gabungan kelompok tani.
Dan itu Keuntungannya apa beliau tuh kalau kita punya Gapoktan itu? keuntungannya Pak, yang pertama kita mudah untuk mendapatkan bantuan. Bantuan. Kita enggak muluk ya Oh, Pak, otomatis petani-petani kita butuh bantuan gitu. ya, ya, ya. Dan dengan itu saya membentuk Gapoktan itu tahun 2019, November 2019. Kemudian kita mengalami musibah COVID. Kita tidak boleh pertemuan kelompok sampai tahun 2020. 2021 saya mulai lagi untuk menggarapnya. Alhamdulillah tahun 2001 dapat bantuan dari desa, mesin-mesin Pak, ada Sinso, ada mesin potong rumput dua buah, kemudian mesin hand sprayer yang elektrik yang pakai mesinnya Pak. Oke, Nah, oke. itu dapat juga yang bantuan dari Dinas Pertanian itu kultivator untuk mengolah lahan kering tadi. Itu yang saya bilang tadi. Untuk di dua dusun itu saya tidak susah Pak. Saya tinggal mengarahkan Bapak mau enggak mengolah lahan tidur ini. Mesinnya susah Bu. Nanti kami susah mengolahnya, tanahnya ini. Nanti kita pesan mesin sama Dinas Pertanian. Alhamdulillah dapat mesin kultivator yang bisa dibawa untuk mengolah lahan miring. Kan kemiringan Oh kita iya, iya, tertentu iya, ya Pak ya. betul, 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 betul. Itu bisa digunakan. Itu alhamdulillah untuk di D2 dusun itu udah bisa membuka lahan bawang merah, cabai rawit. Itu semuanya bisa beliau-beliau itu untuk mengembangkan seperti itu gitu Pak. Jadi dengan bantuan itu alhamdulillah dengan itu lahan tidur di Desa Sulungkaoso yang bagian 2 dusun di atas itu udah bisa kita manfaatkan beransur-ansur gitu Pak. Di daerah Sungai Cacang kita nanam ini desa jagung. Nah, jadi mereka tidak susah lagi untuk memikirkan pengolahan yang besar gitu Pak. Jadi dengan adanya Gapoktan ini jadi suatu kemudahan bagi mereka untuk membuka lahan-lahan tidur, kemudian untuk jadi kami bisa pakai motor rumputnya Bu, bisa pakai. Jadi dengan kasnya ke Gapoktan hanya 25.000 per hari kerja. Nah, jadi gitu Pak. Jadi Sangat membantu tuh. sangat membantu untuk kas. Jadi yang saya bilang tadi Gapoktan ini tanpa modal. Kemudian di sini juga apa kendalanya lagi Pak? Kami butuh bibit Bu. Uang kami tidak ada. Kita bikin arisan mau enggak Pak? Arisannya itu seperti ini. Setiap bulan kita nerima, tapi yang menerima ini yang lagi butuh, yang lahannya udah siap. Iya, betul. Ya, seperti itulah Pak. Ya, jadi udah berjalan Kayak 1 arisan. tahun. Iya, udah berjalan 1 tahun. Kita nggak kocok arisan. Jadi Iya, kita, iya. Bapak udah siap lahannya, udah mendaftar. Kalau Bapak udah siap lahannya mendaftar, Bapak beli apa? Bibit jagung. Nanti dikelola oleh Gapoktan tadi, ditolong belikan bibit jagungnya. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Betul. Saya mau beli pupuk Bu, ini Bapak bulan depan ya beli pupuknya, iya. Jadi beliau udah ada rencana kerjanya sendiri. Oh ini lahan ini mau saya tanam jagung, nanti bibitnya saya usul ke Gapoktan. 1 bulan kemudian saya butuh pupuk, saya butuh lagi Gapoktan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang juga untuk peternakan sendiri kita dapat bantuan UPO Pak. Sebenarnya untuk UPO ini sendiri, unit UPO-nya apa? pengolahan pupuk Unit organik. pengolahan Nah, pupuk UPO organik. ini sebenarnya Pak adalah yang dituju adalah luasan lahan. Oke. Sawah. Kita cuman punya lahan sawah 3 hektar. Sebenarnya tidak Di masuk Oso ya? Di Oso. kriteria, iya. Tidak masuk kriteria, tapi melihat adanya Gapoktan ini yang lebih maju untuk mandiri, dapat alhamdulillah Pak. Nah, gitu. Sebenarnya tidak dapat. Patokannya sawah Karena sebenarnya. UPO ini adalah untuk sawah, pupuk organik untuk sawah. Tapi karena kita punya potensi untuk itu, saya berusaha Pak. Untuk itu kita bisa Dan usaha. alhamdulillah dapat Alhamdulillah dapat itu dana pembangunan rumah UPO-nya, dapat mesin UPO-nya, dapat sapi 8 ekor. Jadi Alhamdulillah. hasil kotoran sapi ini diolah oleh si yang punya pabrik. Nah, gitu Pak. Jadi pupuknya nanti dimanfaatkanlah oleh petani kita gitu. Sehingga ketergantungan terhadap pupuk Kimia tidak begitu. jadi berkurang. Berkurang gitu. Jadi kemauan kalau saya lihat yang kemauan kelompok tani kita di Desa Sulungkaoso sangatlah tinggi Pak. Alhamdulillah. Cuma memang kita perlu tinggalkan kalau melihat tadi luas pertanian yang sudah diolah itu masih jauh dibandingkan Jauh. lahan yang ada. Kita perlu terus pikirkan gimana supaya terus ditingkatkan agar ekonomi Ekonomi petani warga kita jadi meningkat. meningkat. Seperti yang kita lihat yang kemarin di COVID yang tidak mengeluh adalah petani ya Pak ya. Iya, Karena dia punya iya. beras, dia Iya, punya betul. dia punya cabai sendiri. Kita banyak contoh di daerah sekitar kita yang sudah petaniannya cukup maju, memang bisa Iya, bisa dia. mereka bisa bertahan. Bisa bertahan. Kita harusnya juga siapkan warga kita tingkatkan lagi agar bisa semaju itu, kurang Iya, lebih gitu ya. gitu ya. Baik, Bu Fitri, tadi sudah disebutkan tadi sapi, kemiri, kayu manis.
apalagi yang sekarang sedang Sekarang diolah untuk dikembangkan. sekarang berdasarkan yang UPO tadi ya Pak. Mm-mm. Sekarang saya lagi mengajak petani untuk menanam bawang merah sama cabai. Bawang. Bawang merah sama cabai karena untuk bawang merah sama cabai ini untuk 2 dusun di atas itu alhamdulillah Pak udah banyak yang menghasilkan. Oh, Kami sudah ada pilot sudah ada projectnya. sudah ada itu di daerah Pinang Sabatang itu pada umumnya tanahnya gembur sekali. Cocok buat Cocok buat bawang. untuk tanaman horti ini gitu. Dan ini baru kemarin sudah ditanam yang daerah Pinang Sabatang itu Pak. Itu kondisi lahannya bagus sekali. Itu fungsinya kultivator tadi Pak. Bisa diangkut dengan motor, bisa kemana saja yang daerah Akses pun miring. mudah sekarang Akses ya. mudah. Tapi kalau sekarang ini saya melihat petani yang susah sekarang adalah pengangkutan Pak, pengangkutan hasil. Jadi kalau bisa, jadi tidak memikul gitu Pak. Betul-betul ini yang sekarang kita sedang Kan ke daerah itu saya susah ya dengar Pak ya. Pak Desa Oso sedang mengusahakan untuk dibuatkan jalan setidaknya untuk motor Iya, ke roda 3 lah Pak gitu. ya, Jadi ke untuk tempat-tempat situ. jadi untuk pengangkutan hasil contohnya yang tadi bawang merah kan sudah bongkar nggak mungkin beliau tinggal di betul. ladang gitu ya Betul, Pak betul, ya. betul, betul, Cabai, kemiri kan berat-berat gitu Pak. Saya aja berjalan Sayang. kaki itu lebih loh Pak setengah jam ke dalam jalan kaki aja udah capek apalagi memikul hasil pertanian Saya gitu. pun kemarin juga nyobain juga naik ke atas. Itu ya, Pak? Lumayan, lumayan. Lumayan kan Pak. Di sana itu pokoknya yang daerah di 2 dusun itu saya akan mengembangkan itu Pak bawang merah sama cabai keriting. Oke, kita coba bayangkan. Kita sudah ada lahan cabai dan bawang di sini, di kampung kita di sini. Iya. Tapi akses keluarnya barangnya susah. Iya. Bandingkan dengan cabai di Gampang ya. negeri lain. Sebentar sampai ke sini. Iya. Kan sayang. Mm-mm. Gitu. Jadi harganya tetap tinggi. Kalau di sini kalau dikasih akses sedikit saja, kita sudah bisa dapatkan cabai dan bawang yang segar Iya. dengan harga yang murah. Mm-mm. Nah, jadi ini salah satu potensi yang perlu kita Iya. kembangkan ya Bu ya. Mm-mm. Baik, kemudian tentu ada kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa saja Kalau yang kemitraan ya Pak. Kalau untuk bawang merah sama cabai itu kita kebetulan ada minantu apa namanya ya Pak ya. Dia orang Semando di sini di Desun Sawadare. Dia udah lama untuk bekerjasama dengan orang Alahan Panjang. Jadi untuk pasar itu sendiri dia udah bisa kemarin itu sejak tahun 2018 lah Pak. Saya mencoba setiap tahunnya nanam bawang merah itu di kelompok tani. Baik itu bibitnya maupun hasil produksi kita dijemput gitu Pak. Kita udah mitra sama dia gitu. Baik cabai merah sama itu bawang itu kita udah bisa mendapatkan bibit yang unggul, yang cocok untuk daerah kita. Kemudian untuk hasil panen pun mereka udah bisa nampung gitu Pak. Ya artinya itu kemitraannya. Mulai dari awal sekali. Iya. Pertama tanah, bibit, pupuk. Kemudian kalau pengolahan warga ya. Iya. Sampai kepada pemasaran itu sudah satu rantai yang sudah jadi kita bisa diselesaikan gitu, nggak ada kendala di situ. Tidak ada kendala. Kita bermitranya seperti itu. Kan itu tuh tergantung lagi ke kelompok taninya. Kelompok tani nanti kan ada kas kelompok ya Pak. Kalau penyuluh itu pertemuan kelompok tani itu 1 kali dalam sebulan. Jadi setiap pertemuan ada pungut kas. Nah, dari kas itulah nantinya untuk biaya pupuk, biaya segala macam. Kan kita butuh pestisida ya Pak. Kalau tanaman ini pasti yang bawang merah sama cabai itu pasti pakai pestisida. Tidak ada. Jadi saya mengimbanginya untuk pengeluaran dari biaya produksi ini dengan pupuk organik tadi, APO tadi Pak. Pupuk ya itulah gunanya berkelompok sebenarnya. Itu keuntungan berkelompok. Kami tidak melayani untuk yang di luar kelompok seperti itu. Karena kita disiplinnya suatu organisasi kan dengan seperti itu Pak. Jadi adanya kalau kita keras pasti akan susah untuk jalan. Gitu. Jadi saya jadi teringat ekonomi kerakyatan yang selalu dicanangkan oleh Bapak bangsa kita Muhammad Hatta. Ini contohnya. Jadi kita bisa lakukan itu. Kita bisa contoh dan kita bisa kembangkan terus gitu Bu ya.
Baik, terakhir mungkin perlu kita sampaikan juga kepada warga. Tentu ada kendala-kendala. Ya. Tadi sudah disebutkan satu masalah kepemilikan lahan tadi ya. Mungkin ada lagi yang selama ini masih terus diusahakan untuk Ya. diselesaikan. Selain lahan, kalau yang apa ya Pak ya, yang saya bilang tadi, disiplin tadi Pak. Oke. Kalau kelompok tani yang saya punya kelompok tani sebelah situ yang agak saya perhatikan lah gitu. Itu 2 dusun di bawah. Karena agak sulit saya menemui petaninya gitu Pak. Nah, jadi karena beliau itu bukan petani tulen gitu Pak. Petaninya bukan kayak 2 dusun di atas. Iya, Kalau saudara Sungai Jajang kan benar-benar bertani. profesional gitu ya. Ya memang itu sehari-hari kehidupan beliau gitu. Tapi kalau yang di bawah ini seperti itu, bantuan-bantuan pun saya tidak meninggalkan dusun di bawah. Ada bantuan sapi dari dana desa, saya juga beri yang bagian kelompok di bawah gitu. Kasih peluang lah Iya, gitu namanya betul, Pak ya. betul. Nah, kasih bantuan ternak kambing saya juga beri yang di bawah. Tapi alhamdulillah yang di bawah lebih cepat habis daripada yang di atas. Di atas berkembang, yang di bawah malah hilang gitu. Itu kalau yang dusun di bawah. Itu yang lagi saya usahakan supaya mungkin yang kata Pak Ilang tadi, kalau seandainya potensi yang ada ini kita manfaatkan untuk beliau-beliau ini, otomatis beliau tidak akan mencari pekerjaan keluar. Iya, Karena iya, yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan beliau betul, gitu. betul. Tapi kalau seandainya hanya akan saya pancing dengan bantuan ternak sapi, kambing, nggak mungkin beliau hidup dengan itu. Betul, Sedangkan betul. lahan kosong ada, cuman nggak bisa digarap. Kalau seandainya lahan ini bisa digarap oleh beliau, otomatis dia menanam cabai di situ, bawang di situ, segala macam untuk kehidupan yang sehari-hari gitu Pak. Cuman karena tidak bisa seperti itulah, mungkin ditinggal, tidak fokus lah dengan pertanian ini jadinya gitu. Oke. Makanya bisa kita bikin suatu kawasannya seperti itu gitu. Apalagi di sana kan pariwisata ada kolam Ada renang lagi di kolam. pariwisata, ya. Jadi kita Betul. kalau seandainya dimanfaatkan hal yang tanah yang ini bisa untuk sekalian agrowisata. Betul. Nah, gitu Pak. Betul sekali. Dan kita berterima kasih sekali yang untuk desanya, pemerintahan desanya Pak, yang saya bilang tadi. Saya sangat diperhatikan untuk bekerjasama di desa itu. Pasti selalu ditanya oleh kepala desanya. Sejak saya masuk di desa Sungkaoso ini, ditanya, Bu Pit, maunya petani kita diarahkan kemana? Dan untuknya ini butuhnya apa? Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya sangat di daerah lain, yang desa lain, di Sungkaoso bagus ya. Kita diperhatikan gitu. Kita diberi bantuan untuk mengimbangi perjalanan kita untuk melakukan penyuluhan ke petani. Oke. Gitu. Kalau dari segi potensi jumlah petani, apakah ada, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, kendala tadi kan lahan banyak, apakah petaninya juga kurang atau gimana? Kalau di dusun Dua Sawah Daret dan Sungai Jajang enggak Pak. Petaninya cukup banyak, nggak kurang bagus. sebetulnya. Yang 2 di bawah Artinya sebenarnya dari segi jumlah ya, jumlah orang. Jumlah berkisar 15% lah. Untuk 2 dusun di bawah itu ada petaninya. 15% dari jumlah penduduk ya Pak. Cuman yang saya bilang tadi, 15% ini tidak bisa bergerak di bidang pertanian karena ya kondisi tadi gitu. Mungkin ada hubungannya dengan kendala yang tadi tuh. Iya, makanya beliau pergi bertukang, kerja proyek. Ini jadi nyambil macam. jadinya. Jadi nyambil. Kalau seandainya sama dengan yang di atas, lahannya bisa digarap segala macam, otomatis beliau masih sebenarnya lebih bagus, orang areanya di bawah lebih gampang bisa aksesnya. gampang untuk akses Iya. dibanding yang di atas akses Iya, seperti betul, itu. Beliau. Itu balelong itu Pak, pagi-pagi beliau itu udah berangkat loh Pak. Iya, subuh. Sudah berangkat, habis itu nggak pulangnya nanti bawa rumput untuk sapi. Iya. Nggak Jadi kosong sehat, pulangnya. jadi sehat loh tuh. Jadi sehat loh tuh gitu. Oke, menarik Bu Fitri. Banyak lagi sebetulnya yang ini ditanyakan. Topik kita menarik sekali. Mungkin lain kali kita bisa Iya, Pak. Sambung lagi. Bu Fitri mungkin ada pesan penutup untuk pemirsa kita. Terima kasih. Ke pesan saya hanya menyampaikan kepada pemirsa semuanya di Nagari Selungkang.
potensi untuk pertanian di Nagari Sungkang ini sangat bagus. besar. Sangat besar sekali. Saya mengharapkan untuk perhatiannya. Tadi perlu dicatat tuh, ada apa namanya tadi, bantuan dari pemerintah pusat Iya, untuk dengan syarat minimal 10 hektar. Ini minimal perlu kita 10 pikirkan hektar. bersama. Jadi Sayang kalau ini terbuang. sayang kalau terbuang gitu. Saya sudah kemarin itu. Jadi saya sangat mengharapkan perhatian di para warga Nagari Selungkang lah gitu yang tadi memiliki lahan segala macam, harap untuk memperhatikan petaninya gitu Pak. Jadi potensi yang ada ini termanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi petani kita di Desa Selungkang Oso ini gitu Pak. Sangat berpotensi sekali, cuman yaitu kendalanya seperti yang saya bilang tadi. Mudah-mudahan ada yang pemirsa yang bisa memperlancar lah untuk kegiatan tersebut, sehingga untuk Nagari Selungkang ini, khususnya Desa Sungkang Oso yang saya udah lebih kurang 7 tahun di sana, saya melihat, saya bilang tadi Pak, potensinya ada, cuma ada 4 kelompok tani. Jadi 7 tahun saya di sana menjadi 11 sampai 12 kelompok tani. Ya, jadi kan sebenarnya ada, itu bisa ditingkatkan. Penting ada kemauan kita gitu Pak. Itu yang pesan saya cuma itu Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fitri atas kehadirannya. Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.